Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, gimana kabarnya? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Di episode ke-6 ini mungkin sedikit berbeda dari pembahasan episode-episode sebelumnya, karena aku bakalan mengulas atau mungkin mengulik sedikit kisah dari salah seorang nabi yang mungkin luar biasa ya. Cerita ini sering banget dulu aku dengerin ketika masih SD, dan salah satu cerita terfavorit sih menurut aku, karena ceritanya luar biasa. Makanya aku angkat ke dalam podcast episode ini. Cerita ini merupakan salah satu penggambaran sosok manusia, sosok nabi yang mungkin memberikan contoh tauladan tentang betapa besar pengorbanan seorang hamba kepada Robnya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja, inilah kisahnya. Sejak kecil, kita mungkin seringkali disuguhi tentang cerita-cerita kisah 25 nabi dan rasul. Dan setiap kisah yang ada itu memberikan banyak sekali insight tersendiri yang bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Ya, walaupun mungkin kita tahu bahwasanya kita gak bisa sesempurna nabi atau mungkin rasul, namun ya mungkin dengan mempelajari tingkah laku mereka, kita jadi lebih paham, kita lebih mengenal bagaimana seharusnya kita bersikap, berperilaku, bertindak dimanapun kita berada. Dan kali ini yang akan aku bahas dalam podcast ini adalah kisah terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kebetulan cerita ini sengaja aku angkat karena mungkin gak lama lagi ya kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana seluruh umat muslim merayakan ibadah haji atau hari raya Idul Adha. Cerita ini sering banget kita dengerin dan mungkin bakalan terngiang terus ya ketika momen-momen Idul Adha seperti ini. Makanya aku pun juga kali ini kepingin kita sama-sama flashback terkait hal apa sih yang dulu pernah terjadi sehingga mempelopori terjadinya peristiwa Idul Adha. Dahulu kala diceritakan bahwa Nabi Ibrahim
dengan istrinya yang bernama Siti Sarah tak kunjung dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan juga taat kepadanya. Suatu waktu, Siti Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Siti Sarah tak kehilangan akal. Beliau mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Nabi Ibrahim dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Siti Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinannya dengan Siti Hajar. Kemudian, satu waktu, Siti Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Dan sang suami menyetujuinya. Tak berlangsung lama, Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim menanyakan kepada Siti Hajar perihal rencana tersebut. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menikah dan akhirnya dikaruniai oleh Allah seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Dari cerita ini kita tahu bahwasanya ada kebesaran hati seorang istri karena ketidakmampuan beliau untuk mengandung, memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Siti Sarah pun dengan sukarela menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Mungkin kalau misalkan kita ibaratkan sekarang, apakah masih ada wanita yang seperti Siti Sarah merelakan suaminya untuk menikah lagi dengan orang lain? Kalaupun masih ada, mungkin sedikit sekali ya, atau bisa jadi mungkin hanya ada di sinetron aja, macam Suara Hati Istri. Lanjut ke kisah Nabi Ismail. Setelah kelahirannya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Siti Hajar dan anaknya ke Mekah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim pun memenuhi perintah Allah dengan membawa Siti Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Siti Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai suamiku, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau sesuatu apapun di sini?" Siti Hajar terus mengulangi pertanyaannya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Siti Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dan Siti Hajar pun bisa menerima dengan berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami."
Kita tahu bahwasanya sudah sejak lama Nabi Ibrahim merindukan seorang anak. Dan ketika beliau akhirnya dikaruniai seorang anak, Allah pun menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan juga istrinya di salah satu tempat antah berantah yang mungkin beliau pun gak tahu sebelumnya. Kalau misalkan kita berada di posisi Nabi Ibrahim, apakah kita rela melakukannya? Apakah kita ikhlas membiarkan anak dan istri kita sendirian di tengah padang pasir yang sangat luas dan juga panas? Ya, mungkin itulah salah satu bentuk keikhlasannya seorang nabi kepada Tuhannya. Beliau hanya menjalankan apa yang diperintahkan karena beliau yakin semua itu pasti akan ada hikmahnya. Ketika Nabi Ibrahim sudah tak nampak di penglihatan Siti Hajar, Siti Hajar pun segera kembali ke tempat semula bersama Ismail. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Di sisi lain, Siti Hajar kembali menemui Ismail dan memulai menyusuinya. Selama beberapa hari, Siti Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun, tiba di suatu hari, persediaan air itu semakin lama habis. Ia pun haus, begitu pula dengan bayinya. Ismail kecil pun hanya bisa menangis saat ia kehausan. Siti Hajar hanya bisa memandangnya dengan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Siti Hajar kemudian pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Siti Hajar di Bukit Sofa, sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaannya. Siti Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari tanda-tanda keberadaan manusia lain yang bisa membantunya. Namun, ia tidak melihat satu orang pun yang berada di sana. Kemudian Hajar memutuskan untuk pergi ke lembah hingga sampai ke Bukit Marwah. Dia kemudian mencoba berdiri dan mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada manusia lain yang terlihat di sana. Bahkan Siti Hajar melakukan perjalanan dari Safa dan juga Marwah hingga 7 kali, namun masih saja nihil. Saat ia berada di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu. Kemudian ia berusaha untuk diam dan kembali mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan.
Ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril yang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengambil air dengan sayapnya hingga ia keluar memancar. Akhirnya Siti Hajar dapat minum dan ia kembali menyusui bayinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Suatu hari, datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Ka'da, dari bagian bawah Mekah, melihat sekelompok burung yang berputar-putar di suatu wilayah. Mereka berharap burung yang berputar-putar itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut. Dan benar ternyata, burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat dan memberitahukan kelompoknya. Setelah itu, mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu, Siti Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Siti Hajar pun menjawab, "Ya, boleh. Namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun menyepakatinya. Siti Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail kecil mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia, seperti yang diajarkan ibunya. Hari demi hari berlalu, Ismail kecil pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Hari yang dinanti pun telah tiba. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melepas rindu dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim kemudian menjalani hari bersama anak tercinta. Di tengah rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan bertemu dengan anak dan juga istrinya, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia sedang menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail kala itu, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah memasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih.
Dari peristiwa ini, kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban yang biasanya kita laksanakan ketika hari raya Idul Adha. Entah itu menyembelih kambing, menyembelih domba, sapi, kerbau, atau unta. Ya, itu adalah hewan-hewan yang dianjurkan untuk dikurbankan. Ngomongin soal kurban, mungkin banyak sekali di antara kita yang sudah sering melakukannya. Buat kamu yang ada rencana untuk kurban tahun ini, coba deh pakai cara beda. Jika selama ini kamu kurban dengan cara beli langsung hewan kurbannya, terus kamu salurin ke masjid atau mungkin musola di dekat rumah kamu bisa sekarang memanfaatkan program dari Rumah Zakat yang namanya Super Kurban. Jadi, dengan kamu mengikuti program Super Kurban, kamu gak usah repot-repot beli hewan ternak yang mau kamu kurbanin, karena semua sudah tersedia oleh Rumah Zakat dan langsung disembelih di tempat pemotongan hewan milik Rumah Zakat. Selain itu, daging hasil kurban itu bakalan diawetkan ke dalam bentuk kornet ataupun rendang yang dikemas dalam kaleng. Jadi, insya Allah bakalan tahan lama. Dan hal ini dapat menjaga kestabilan ketahanan pangan kita. Karena kita tahu bahwasannya setiap hari raya Idul Adha, konsumsi daging di masyarakat mungkin berlebihan. Jadi untuk menjaga agar daging-daging itu tidak terbuang percuma, Rumah Zakat menginisiasi untuk mengolah daging tersebut sehingga bisa dimakan ketika telah lewat masa Idul Adha. Daging-daging kurban yang telah diolah menjadi kornet ataupun rendang kemudian didistribusikan di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya ketika ada bencana alam atau mungkin ketika wabah COVID seperti sekarang ini, daging kurban yang berupa kornet ataupun rendang tadi bisa disalurkan ke beberapa rumah warga yang mungkin membutuhkan. Jadi kita gak hanya waktu Idul Adha aja bisa ngasih dagingnya, tapi juga berkelanjutan selama daging kurban itu masih tetap ada. Kita tahu, mungkin aku pun sendiri ketika berada di posisi Nabi Ibrahim, bisa aja aku gak kuat. Yang pertama, udah lama beliau merindukan sosok seorang anak. Dan akhirnya beliau dikaruniai seorang anak. Yang kedua,
ketika anak itu lahir, beliau harus rela meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang mana tempat tersebut gak ada cadangan makanan. Bahkan ditanami pohon pun itu gak ada. Dan suatu ketika melihat sang anak tumbuh dewasa, beliau dipertemukan lagi dengan anaknya. Beliau dapat mimpi untuk menyembelih putranya. Dan hebatnya, Nabi Ismail pun sama sekali enggak menolak. Dia tahu bahwasanya apa yang diomongkan ayahnya itu adalah benar, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia percaya dan karena dia yakin, akhirnya dengan sukarela, okelah Bapak, silahkan penggal kepalaku. Coba bayangkan kalau misalkan anak kita ngomong kayak gitu, hati Bapak mungkin bakalan keiris kayaknya. Ya Allah, ini berat banget, sumpah. Mana ada Bapak yang mau membunuh anaknya? Karena ini perintah dan ini ujian dari Allah. Akhirnya dengan berat hati Nabi Ibrahim pun melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan karena lulus ujian, akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dan itu adalah salah satu bentuk pengorbanan seorang hamba yang luar biasa, yang mungkin kita sendiri sebagai manusia apakah bisa setegar Nabi Ibrahim, atau mungkin sesabar dan seikhlas Nabi Ismail yang rela kepalanya dipenggal. Ini adalah salah satu kisah yang luar biasa yang mungkin perlu kita teladani. Karena dengan adanya cerita ini, kita jadi tahu bahwasanya setiap pengorbanan yang kita lakukan akan memberikan hasil yang luar biasa. Oke geng, mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya. Aku tahu kamu udah lelah, kamu udah capek ngedengerin, atau mungkin karena kesibukan kamu, rutinitas kamu mungkin butuh istirahat. Ya, aku doain semoga buat yang tahun ini kepingin kurban, bisa cepat kurban ya. Seperti biasa, gak lengkap rasanya kalau misalkan aku gak kasih kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir untuk episode kali ini datang dari Kak Panji Pragiwaksono. Ketika kita memberi dalam keterbatasan, muncullah pengorbanan. Disitulah pemberian terasa besar artinya. Oke, karena udah malam, aku tahu kalian butuh istirahat. Terima kasih udah setia ngedengerin sampai podcast episode ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.